mana? Kamu bersyukur aja dong hidup kayak gini. Ya udah saya capek kerja terus-terusan. Sini, ini Muna. Bahagia nak. Pak, jangan maksa dong. Dia itu jangan maksa. Ki Hamzah itu banyak yang beruntung berjubel pengen nikahin, tapi ini untung Ki Hamzahnya senang sama dia. Dia nikah aja sama wanita-wanita yang lain. Senangnya sama dia terus dia tertarik sama Lah tetenya. kenapa Pak? Kan banyak wanita yang lain. Kenapa lebih tertarik sama dia? Dia itu senangnya tete yang gede, apalagi itu katanya itunya Lah kenapa dia tahu tetenya gede? ya dia lagi mandi katanya diintip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang berusaha menolong Ibu Munah, seorang janda yang dipaksa nikah dengan Kiai Hamzah. Putri Ibu Munah dan pengikut Kiai Hamzah datang ke rumah untuk menjemputnya dengan paksa. Dan Kang Ujang datang untuk menolongnya. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang Bustomi dalam menolong Ibu Munah itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ibu Munah, Ibu sabar Ibu, ya. Ibu sabar. Saya datang ke sini, saya akan bantu Ibu. Saya akan bantu Ibu. Apapun yang Ibu lakukan itu sudah tepat. Jadi ketika Ibu menolak cinta dan lamaran daripada Kiai Hamzah, bagus. Dia bagus, walaupun dia banyak uang. Kan Ibu tadi sudah menceritakan terhadap saya. Dia itu kalau sudah dinikahin, dia akan dibuang. Dia PHP-nya saja, janji-janjinya saja kan. Banyak sekali wanita-wanita yang digituin kan. Ya, walaupun Ibu dalam keadaan hidup miskin, Ibu pas-pasan. Yang penting Ibu kaya hati, ya, kaya hati dan juga kaya iman. Jadi ketika Ibu sudah menolak dia, sudah tepat. Karena harta itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Yang bisa menjamin kehidupan dalam rumah tangga, ketika Ibu memilih imam itu adalah akhlaknya yang baik. Ketika akhlaknya baik, semuanya akan baik. Dan tentunya akan bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini mengisahkan Ibu Munah, seorang perempuan yang suaminya belum lama meninggal dunia. Ibu Munah yang telah menjanda itu, kemudian diketahui oleh Kiai Hamzah, seseorang yang juga dianggap sebagai orang sakti di kampungnya. Kiai Hamzah ini diketahui adalah seorang kiai pemilik pesantren yang sangat kaya raya. Dia juga memiliki banyak orang yang menjadi pengikutnya. Selain itu, Kiai Hamzah juga dikenal orang yang suka menikah. Tidak heran jika istrinya cukup banyak yang tinggal di rumah. Akan tetapi, banyaknya istri itu ternyata belum cukup untuk memuaskan syahwatnya. Sehingga ketika Kiai Hamzah mengetahui ada seorang perempuan janda yang masih rupawan, dia pun berusaha untuk melamarnya agar menjadi istrinya. Termasuk Ibu Munah, yang terus menangis minta tolong kepada Kang Ujang Bustomi ini. Ibu Munah tidak bersedia menikah dengan Kiai Hamzah. Walaupun dia kiai berpengaruh yang banyak harta, tetapi Ibu Munah tahu bahwa Kiai Hamzah adalah seorang yang kejam dan raja tega. Kiai Hamzah ternyata sangat marah ketika lamarannya ditolak oleh Ibu Munah. Karena itulah dia menggunakan segala cara agar bisa menikahinya, termasuk mempengaruhi Ning Sulis, putri sematawayang dari Ibu Munah. Dan sayangnya, Sulis terkena pengaruh oleh Kiai Hamzah. Sehingga kemudian,
putrinya memaksa Ibu Munah agar menerima Kiai Hamzah menjadi suaminya. Sebab itulah Ibu Munah menjadi lebih bersedih. Dan sebab itu pula, dia meminta tolong kepada Kang Ujang Bustomi. Ibu Munah berharap, Kang Ujang bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu. Dan ketika Ibu Munah pulang ke rumah bersama Kang Ujang Bustomi, ternyata di rumahnya sudah ada para pengikut dari Kiai Hamzah yang ingin menjemputnya. Bahkan sang putrinya juga mendukung tujuan pengikut Kiai Hamzah itu. Hei, kamu itu siapa ngarang-ngarangin? Kamu siapa tuh ngarang-ngarang? Ini mau dikawinin sama... Perkenalkan, nama saya Doraemon. Yang benar nama kamu? Saya dari Jakarta. Iya, jangan ngalang-ngalang. Ini mau dikawinin Anda sama siapa? siapa? Ini saya anak buahnya Ki Hamzah yang Oke suruh Hamzah, menjemput. Anda siapa? Saya anaknya. Siapa nama kamu? Sulis. Oh Sulis. Jangan Kamu ngalang. kenapa ibu kamu nggak mau? Kenapa malah Ya maksa-maksa? udah biarin kan biar hidupnya enak. Kamu siapa? Saya temannya ibu kamu. Jangan Ya udah, teman-teman biarin. anaknya aja udah Hidup enak setuju. gimana? Kamu bersyukur aja dong hidup kayak gini. Ya udah saya capek kerja terus-terusan. Sini, ini mau kamu. Pak jangan maksa dong. Dia itu jangan maksa. Ki Hamzah itu banyak yang beruntun berjubel pengen nikahin, tapi ini untung Ki Hamzahnya senang sama dia. Nikah aja sama wanita-wanita yang lain. Senangnya sama dia terus dia tertarik sama Lah tetenya. kenapa Pak? Kan banyak wanita yang lain. Kenapa lebih tertarik sama dia? Dia itu senangnya tete yang gede, apalagi katanya itunya. Lah kenapa dia tahu tetenya gede? Ya dia lagi mandi katanya diintip. Waya Edan berarti Kiai Edan berarti kayak gitu ngintip-ngintip Tahu kamu dong. dong, ini Doraemon macam-macam. Hajar dong. Ayo. Kiai Edan berarti kamu jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu gimana? Ibu kamu nggak Saya mau. emang nggak bisa tanya, nggak bisa dipilih. Aja kamu. Nggak bisa Kamu tanya. sadar. Kamu istighfar. Saya sadar kok. Istighfar kamu. Ning Sulis dan para pengikut Kiai Hamzah terlihat terus berusaha memaksa Ibu Munah. Namun Ibu Munah hanya bisa menangis. Dia sangat ketakutan, dan terus berlindung di belakang Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang pun mencoba berkata kepada Ning Sulis dan pengikut Kiai Hamzah, bahwa Ibu Munah tidak bersedia dipaksa untuk menikah. Mengapakah mereka tetap memaksakan kehendaknya? Apalagi dengan Ning Sulis, sebagai seorang putrinya, seharusnya lah malah membela sang ibunya yang teraniaya. Akan tetapi, ternyata Ning Sulis tidak hendak peduli. Baginya, bisa menikah dengan Kiai Hamzah itu adalah sebuah keberuntungan yang harus didapatkan. Kiai Hamzah adalah orang terpandang yang kaya raya. Tentu dia dan ibunya akan diberikan banyak harta. Sebuah kebahagiaan dunia, yang selama ini belum pernah didapatkannya. Dia sudah lelah menjadi orang miskin, dan tentu akan sangat bahagia jika memiliki banyak harta. Dan mengetahui Ning Sulis dan pengikut Kiai Hamzah yang terus memaksa itu, Kang Ujang pun menjadi tersulut emosinya. Kang Ujang segera meminta Ibu Munah agar masuk di kamarnya. Karena Kang Ujang harus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang hatinya buta itu. Siapa sih yang Kamu tuh yang ngalamin aja. Apanya sih? Ngalang-ngalang Pak. apa? Siapanya? Kamu nggak waras Pak. Dia nggak mau loh. Kenapa kamu paksa? Itu ibu kamu durhaka loh sama ibu. Gak durhaka lah orang. Saya mau nikahin dia biar dia tuh ada yang Ini apanya kamu? ngurusin. Teman-temannya kamu ya? Iya teman saya. Kenapa? Kamu dijanjiin apa sama si Hamzah kamu? Saya dijanjiin hidup Saya enak. terangin, kalau Munah itu kawin sama Ki Hamzah, mau dibangunin. Dibangunin apa? Rumah yang reot begini mau diambrukin sekali, mau dibikin 2 lantai. Motor nggak usah cerita, mobil Pajero sudah disediakan. Terus apa lagi? Lengkap, mau diumrohin, mau naik haji, 7 kali dia kuat. Banyak hartanya. Ya sudah sana sama wanita yang lain aja. Akhirnya yang dia terus sama si Kamu Muhammad. kenal baik sama dia. Jangan-jangan kamu sudah ditumpakin tuh sama dia. jangan. Jangan ngomong soal tumpakin. Saya itu tahu etika, belum tahu ini bukan muhrim, saya nggak haram bagi saya. Haram apa kamu? Iya, Antum haram, saya Edan. juga beragama. Antum ngaku sama Ana. Iya. Antum numpakin dia. Nggak pernah ngaku. Bohong. Bener-bener. Paham tidak kamu? Enggak, bohong. Hajar dong. Bubar kamu. Masa segitu aja sudah jatuh dong. Para pengikut Kiai Hamzah itu sangat marah karena Kang Ujang telah berusaha menghalangi tujuannya. Sehingga mereka berusaha menghajar Kang Ujang dengan kekuatannya. Maka terjadilah pertarungan cukup hebat Kang Ujang dengan para pengikut Kiai Hamzah. Dengan ilmu yang dimilikinya, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Namun setelah melakukan duel beberapa jurus, Kang Ujang berhasil mengalahkan mereka. Ilmu hikmah Kang Ujang menghantam tubuhnya, sehingga para murid itu pun bisa ditumbangkannya. Dan setelah berhasil menghancurkan 2 pengikut Kiai Hamzah, Kang Ujang pun mencoba untuk menyadarkan putri dari Ibu Munah.
Kang Ujang berharap sang putri itu mendukung ibunya, karena apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang mulia. Sebagai putri yang berbakti, seharusnya selalu berkhidmat kepada ibu kandung yang melahirkannya. Itu ibu kamu loh. Kenapa kamu paksa kamu nikahin sama dia? Terus apa urusannya? Lah, itu bukan kiai, si Hamzah itu edan. Terus tahu dari mana? Dia itu setan. Setan. Dia Kamu jangan siluman. sembarangan. Hah? Dia manusia loh. Jangan-jangan kamu sudah ditumpakin juga sama si Hamzah? Lancang kamu kalau ngomong. Kok lancang? Dia itu kiai. Kamu gak kasihan sama ibu kamu? Ya karena saya kasihan. Makanya saya nikahin dia sama Pak Kiai itu. Lah, apakah jamin ibu kamu Iya akan dijamin bahagia? loh. Dijamin semuanya. Jamin apa? Saya Kamu, capek kerja. apakah terus kamu kerja. jamin itu orang tua kamu akan bahagia ketika nikah sama Iya. si Hamzah? Iya. Jamin dari mana? Pakai apa Harta ke saya? tidak pernah menjadikan batasan untuk Saya capek jaminan. kerja terus. Lihat cuaca hujan kayak gini. Lihat dong rumah ini. Udah mau roboh. Capek saya kehujanan terus. Ya kamu bersyukur saja. Daripada nanti ibu kamu tuh babak belur sama si Hamzah itu. Babak belurnya gimana? Hamil terus ditinggalin. Hah? Enggak lah. Orang dia mau Jujur sama saya kamu ditumpakin juga. Enggak. Jangan bohong. Enggak. Jangan lancang kalau ngomong. Kamu sok jangan ngikutin gerombolan-gerombolan dia. Kamu minta maaf sama orang tua. Dan kamu tinggalin setan-setan itu. Nih setan nih semua nih. Sembarangan kalau ngomong setan-setan. Sembarangan. Dia manusia. Apa yang masih kepada dirimu? Kamu tuh Udah lah, nggak usah ikut campur urusan orang lah. mau saya Ngapain nikahin aja sih? ibunya sama saya. Mau dinikahin? Jangan-jangan kamu selingkuhannya ya? Selingkuhan? Hah? Mau saya lamar aja ibu kamu sama saya. Mau dilamar? Kamu punya apa? Saya tukang Kerjaan ojek. apa? Tukang ojek doang? Hah? Tukang ojek? Emang kenapa kalau tukang Mau ojek? ngasih apa sehari-harinya, bulanannya? Kasih 10.000 sama saya. 10.000 bisa apa? Lah, kamu itu daripada kamu lagi kemasukan setan. Masukan setan Tahu kalau nggak? ngomong. Minta maaf sama orang tua. Enggak, pokoknya saya mau nikahin dia sama Pak Kiai. Bangun kamu. Berdiri kamu. Berdiri. Sini kamu. Kamu yang numpakin dia ya? Enggak, Jangan bohong. enggak, saya nggak pernah. Dia bukan muhrim saya. Apa? Kamu ngalang-ngalangi orang tua saya untuk nikah sama Pak Kiai? Jujur sama saya kamu ditumpakin. Enggak. Jujur. Enggak. Daripada saya remet di kamu. Apanya, Di? Orang dibilang enggak. Mau saya remet kamu. Jangan sembarangan kalau jangan lancang ya. Ya, kamu yang gak lancang. Apa? Apa lagi? Apa? Pak, ayo dong, Pak, keluarin jurusnya, Pak. Main juga orang ini. Gimana kan Bapak semangat, ayo dong, Pak, cepet, Pak. Habisin dia. Terus, Pak, terus, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan itu seluruh kerabat keluarga saya Muhammad itu sudah berboya. Diam kamu. Tenang aja. Panggil si Hamzah. Ada Doraemon sih. Keluar. Apa kamu? Oh, benar-benar. Benar-benar.
Bener-bener. Yang tarik. Bener-bener. Bener-bener si Doraemon. Bulan air. Bulan santigaan. Bener-bener kan, buat juga ya, pantes aja loh. Gunung gugur sakara saat bumi bekak, sun kabat hati-hati deh, si cabang bayi. Belum tahu saya, si Joni. Kembali terjadi pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang Bustomi dengan para dukun pengikut Kiai Hamzah. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, mereka berusaha terus menyerang dan menghancurkan. Kang Ujang pun berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. Namun ketika menghadapi sang dukun yang menjadi ketuanya, Kang Ujang sangat merasa kewalahan. Tenaganya yang terkuras, ternyata telah berakibat fatal. Ilmu sang dukun itu ternyata telah berhasil menembus tubuhnya. Sehingga serangan itu membuat tubuh Kang Ujang terluka dalam, dan darah segar mengalir dari mulutnya. Dan sadar dalam kondisi yang tak memungkinkan, Kang Ujang mundur sementara waktu. Kang Ujang ingin memulihkan lagi kekuatannya, untuk kembali melawan para dukun yang keji itu. Terima kasih, telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.